Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kepada sahabat-sahabat semuanya. Oke, di depan saya ini ada alur proses program RTQ 2.0. Karena banyak sahabat-sahabat kita yang nggak ngerti apakah kalau sudah daftar itu sudah menjadi jaminan dapat permit RTQ, ataupun untuk sahabat yang sudah tamprint sudah bisa mendapatkan jaminan untuk mendapatkan permit RTQ. Jadi di depan ini ada 8 alur yang harus dilewati oleh pekerja tersebut dan majikan. Oke, di nomor 1 ini. Pastinya kalau untuk teman-teman yang nggak ada paspor yaitu ataupun yang paspornya nggak cukup 18 bulan yaitu harus membuat paspor terlebih dahulu. Jadi ini konteksnya di luar arus ini. Jadi di situ harus membuat paspor di KBRI atau KJRI. Kalau sudah siap baru daftar di link yang bagian ini. Oke, setelah nanti daftar dapat email pendaftaran baru bisa digunakan untuk mengambil paspor untuk DKBRI atau KJRI. Setelah itu nanti pihak majikan akan mendapatkan notifikasi penentuan tarikh temu janji STO. Oke, untuk melakukan tamprint. Jadi dapat STO terlebih dahulu, kemudian majikan dengan pati datang proses verifikasi yang disebut adalah cap jari. Kemudian di bagian ini sahabat itu nanti akan mendapatkan keputusan lulus atau tidak lulus. Lulus berarti sebelumnya tidak ada kasus jenayah ataupun yang sebelumnya permitnya ataupun visanya mati di tahun 2022 ke bawah. Kalau 2023 fix akan kena tolak. Oke, di sini tolak. Nah, kalau sudah kena tolak di sini yaitu harus balik ataupun pulang kampung ataupun bisa melakukan permohonan ataupun rayuan semula. Nah, ini di sini dibagi opsi. Setelah di bagian tamprint kemudian sudah dapat keputusan yaitu di bagian ini yang lama sekali menunggunya. Di bagian pemeriksaan kesehatan ataupun dipanggil teman-teman yaitu FOMEMA. Karena di sini yaitu harus menunggu kelulusan kuota dari KDN. Dalam artian company tersebut harus mendapatkan kelulusan kuota KDN baru bisa melakukan FOMEMA. Oke. Jadi di bagian ini adalah penentu yang terakhir. Apakah sahabat itu sehat? Kalau sehat yo lepas. Dan begitu juga di bagian sini apakah majikan itu mendapatkan kuota ataupun tidak, baru bisa melanjut ke pemeriksaan FOMEMA. Jadi di bagian verifikasi ini belum lagi menjadi jaminan untuk permit dapat. Karena selalunya contoh di atas ini yang diverifikasi 100 orang itu bukan jaminan 100 orang semua bisa melakukan FOMEMA. Karena akan dilihat dari kapasitas ataupun keperluan pekerja di company tersebut. Ya, pastinya akan melalui tapisan naziran ataupun diperkirakan contoh. Kilang ABC tersebut membutuhkan orang 10. Tapi di atas sini pihak majikan mendaftarkan ataupun memohonkan pekerja 50. Jadi yang keterima yaitu 20 saja. Selebihnya tidak layak dikarenakan tidak mendapatkan kuota. Oke, setelah FOMEMA ini baru majikan akan melakukan pembayaran mulai dari levy, rekalibrasi, visa, PLKS dan sebagainya. Ini dengan ini dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya itu menunggu kurang lebih 2 atau 3 bulan. Ada juga yang lebih cepat tergantung dari syarikat tersebut. Kalau syarikat itu proper ya nggak ada masalah, cepat juga gitu loh. Oke, jadi untuk di bagian ini kalau majikan sudah mendapatkan keputusan pekerja itu fit, maka pihak majikan akan berlanjut untuk membayar visa, PLKS, pemrosesan dan levy. Setelah itu lulus
Baru nanti di bagian 8 bagian akhir cetak PLKS. Untuk PLKS yang pertama, untuk sahabat-sahabat yang bekerja di sektor R3 ini ataupun di program ini, tahun pertama dapat stiker. Nah, setelah dapat stiker, sahabat ingin cuti, bolehnya boleh, tapi itu tertakluk kepada kebijakan majikan. Karena majikan memproseskan kamu permit, yaitu disuruh untuk kerja. Tapi kalau majikan bertolak ansur, mengizinkan kamu cuti, bisa cuti. Oke, itu dulu untuk gambaran hari ini. Semoga paham. Jadi sahabat-sahabat yang masih bingung, pastinya di video ini saya coba untuk detailkan. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Salam TKI sukses. Bye.